Suatu hari pada tahun 1913 di Amerika Serikat, terlihat ada seorang bocil perempuan kulit hitam bernama Sarah masuk ke kedai mau beli minum. Kedai itu khusus orang kulit putih. Melihat ada anak kulit hitam, semua pengunjung terdiam hening. Pelayan pun mengusir Sarah. Beruntung ada seorang pengunjung pria membela dan membelikan minum. Pada masa itu di Amerika, sistem perbudakan memang baru dihapus, namun masih butuh waktu untuk mengubah pola pikir masyarakat. Sudah terlalu lama orang kulit putih memandang orang kulit hitam seperti anjing peliharaan. Setelah minum, si pelayan membuang gelas bekas Sarah sambil menatap jijik. Namun tanpa disadari, padahal di masa depan nanti bocil kulit hitam itu akan menjadi sultan super kaya raya dan akan membeli kedainya. Satu bulan sebelumnya, terlihat Sarah bersama ayahnya sedang duduk menunggu di kantor pemerintahan. Tak lama kemudian, petugas memanggil masuk. Di dalam, petugas memberikan Sarah sertifikat tanah untuk ditandatangani. Semenjak sistem perbudakan dihapuskan, pemerintah membagikan tanah gratis pada 20.000 orang yang kakek neneknya pernah jadi budak, termasuk keluarga Sarah. Dulu orang tuanya sudah pernah dapat, kali ini giliran Sarah. Melihat tanda tangan Sarah bagus, si petugas memuji. Jarang ada bocil kulit hitam bisa baca tulis. 1 bulan kemudian, ketika Sarah sedang mengajak anjingnya yang bernama Blue jalan-jalan di tanahnya, dia mendengar ada suara aliran dari dalam tanah, seperti aliran sungai atau mungkin laut. Laut yang begitu dalam dan luas. Esok pagi di rumah saat sedang berkumpul bersama ibu, ayah, dan adik laki-lakinya, Sarah membaca berita koran tentang penemuan minyak bumi yang berlokasi tak jauh dari tanahnya. Jangan-jangan di tanahnya ada juga. Ayah tak percaya, jika memang di tanah Sarah ada minyak, pemerintah tak mungkin memberikan gratis. Ayah justru ingin menjual karena cuma jadi beban keluarga. Tanahnya tandus, banyak sarang ular dan rumput liar. Nggak bisa dimanfaatin, tapi tetap harus bayar pajak. Sarah terus berusaha meyakinkan kalau beneran ada minyak, maka keluarga kita bisa jadi sultan kaya raya. Besoknya, ayah yang penasaran mengajak Sarah pergi ke kota. Siapa tahu ada perusahaan minyak tertarik bekerja sama. Karena baru pertama kali ke kota, Sarah kagum melihat baju-baju bagus di etalase toko dan banyak sekali orang-orang sukses. Namun hampir semua orang di sana berkulit putih. Waktu ayah memasuki kantor demi kantor, dia selalu diusir dan nyaris digebugin. Sambil nunggu ayah, Sarah masuk ke kedai mau beli minum. Setelah minum, si pelayan buru-buru mengusir keluar. Di sisi lain, akhirnya ayah berhasil masuk ke kantor salah satu perusahaan minyak. Di sana, ayah bertemu pimpinan perusahaan bernama Devnan, lalu menawarkan kerjasama. Kemungkinan besar tanah anaknya seluas 160 hektar mengandung minyak. Awalnya Devnan ragu, tapi tiba-tiba Sarah menerobos masuk. Dengan percaya diri, dia menjelaskan panjang lebar sambil menunjukkan keahliannya membaca peta. Devnan mulai tertarik. Mereka lalu pergi ke lokasi tanah. Setelah menganalisa, asisten Devnan menjelaskan di berita koran ada perusahaan lain menemukan minyak di lokasi tak jauh dari sana. Mungkin ucapan Sarah benar, ada minyak juga di tanah ini. Devnan lalu bicara dengan Sarah dan mulai negosiasi. Proses pengeboran minyak butuh waktu lama, sekitar 6 bulan, nggak bisa sebentar. Sarah menjawab selama 6 bulan itu Devnan harus bayar uang sewa tanah. Jika proyek minyak sukses, Sarah juga minta bagi hasil keuntungan. Dia mau dapat royalti 1/8 dari setiap penjualan minyak. Melihat kemampuan negosiasi Sarah, Devnan kagum. Bagaimana bisa bocil kampung kulit hitam sepintar ini? Devnan pun memutuskan setuju.
Saat asistennya memberikan surat kontrak, Sarah nggak langsung tanda tangan. Dia membaca dengan teliti. Beberapa hari kemudian, proyek pengeboran minyak dimulai. 3 bulan berlalu, di tengah pengeboran, mendadak Devnan menghentikan proyek tanpa alasan jelas. Dia cuma bilang tanahnya kosong, tak ada minyak sama sekali. Karena membawa pulang semua peralatan proyek butuh biaya mahal, Devnan meninggalkan alat-alatnya di sana. Silahkan ambil, anggap aja kenang-kenangan. Sarah sangat kecewa. Mimpi anak itu hancur. 3 bulan kemudian, pas Sarah lagi ngelamun di depan rumah, ada seorang pria datang berkunjung. Dia menemui ayah dan bilang mau beli tanah Sarah dengan harga tinggi. Ayah pun curiga. Setelah pria itu diusir, keluarga Sarah diskusi. Ibu yakin orang-orang kulit putih ingin membohongi kita. Jika Devnan menghentikan pengeboran karena tak ada minyak, kenapa pria tadi sampai berani beli harga tinggi? Pasti mereka sekongkol. Malamnya, agar tak diambil, keluarga Sarah mengubur sertifikat tanahnya di halaman depan rumah. Tak lama kemudian, pria tadi datang lagi bersama anak buahnya membawa senjata mau mencuri sertifikat tanah. Keluarga Sarah sembunyi ketakutan. Setelah menembak Blue, mereka kabur ke kantor. Di kantor, karena gagal dapat sertifikat, Devnan marah besar. Ternyata benar mereka sekongkol. Kemarin proyek dihentikan pura-pura tak ada minyak agar keluarga Sarah mau menjual tanahnya dan Devnan bisa menguasai seluruh minyaknya. Sementara itu di rumah, keluarga Sarah masih ketakutan. Blue juga hilang. Sarah yang frustasi ingin menyerah. Ternyata tanahnya bukan berkah dari Tuhan, tapi kutukan. Lebih baik dia jual, yang penting keluarganya selamat. Di saat semua panik, sebagai tiang keluarga, ibu maju. Dengan tegar, ibu menguatkan keluarganya. Meski dizolimi, kita tetap harus bersatu memperjuangkan hak kita. Semua pun mulai tenang. Keesokan harinya, Sarah terus mencari Blue hingga ke hutan. Ia berharap anjing kesayangannya masih hidup. Dalam hutan, dia melihat ada perkemahan tempat para pekerja minyak istirahat. Waktu mau bertanya tentang anjingnya, Sarah bertemu pria yang pernah membelikannya minum di kedai. Namanya Smith. Smith adalah seorang penjelajah dan pencari minyak. Sarah lalu menceritakan keadaan tanahnya. Awalnya Smith tak menganggap serius, tapi saat Sarah menawarkan kerjasama sambil menjelaskan secara detail tentang bisnis minyak, Smith kagum. Boleh juga nih bocah. Sarah bilang tak perlu modal besar, peralatan sudah ada. Kemarin Devnan meninggalkan alat-alatnya jadi bisa dipakai. Bagi hasil 50-50. Karena Smith pernah membelikan minum dan caranya memandang orang kulit hitam tak seperti orang kulit putih lain, Sarah yakin Smith orang baik. Tak perlu kontrak hitam di atas putih, cukup saling percaya satu sama lain. Sebagai tanda kepercayaan, mereka pun jabat tangan. Detik itu juga Smith mengajak temannya yang bernama Mes pergi ke tanah Sarah. Sesampainya di lokasi, karena sudah pengalaman, sekali lihat aja Smith langsung yakin ada minyak di dalamnya. Dia makin senang ada peralatan canggih yang ditinggalkan Devnan. Melihat Smith optimis, Sarah senang. Akhirnya dia menemukan orang yang berpikiran sama. Tanahnya pasti menyimpan harta karun. Esok hari, Smith dan Mes mulai bekerja. Proyek kali ini mereka beri nama Sarah's Oil.
Hari demi hari berlalu. Suatu siang ketika istirahat, mereka semua berbincang santai. Smith sudah akrab dengan keluarga Sarah. Smith cerita selama ini dia dan Mes selalu berkelana menjelajahi Amerika untuk mencari minyak. Setelah berhasil mengebor dan dapat bayaran, mereka lanjut berkelana lagi. Tak pernah diam menetap di satu tempat, selalu bebas mengembara tanpa terikat. Sering kaya mendadak, sering miskin mendadak. Sebelum ini mereka pernah sukses mengebor minyak dan dapat uang $70.000, namun di pengeboran selanjutnya gagal, jadi uangnya habis. Sekarang mereka lumayan miskin. Smith berpesan pada Sarah, nanti kalau proyek ini berhasil, berjanjilah akan mengelola uangnya sebaik mungkin. Harus belajar investasi agar kaya. Di tengah obrolan, Devnan datang membawa anak buah bersenjata. Dia mengklaim sumur proyek serta alat-alat canggih itu miliknya. Dengan tegas, Sarah membantah. Devnan sendiri yang meninggalkan alat-alat sambil bilang silahkan ambil. Devnan lalu menunjukkan surat kontrak perjanjian mereka. Tanah memang milik Sarah, tapi sesuai kontrak, proyek minyak itu miliknya. Melanggar kontrak maka melanggar hukum. Waktu dibaca, Sarah sadar ada kata-kata di surat yang sengaja ditutupi dengan coretan. Dia tak bodoh. Harusnya kontrak selama 6 bulan sudah berakhir. Kondisi surat yang dicoret-coret juga tak akan berlaku di mata hukum. Ketika Devnan menggertak, Smith menggertak balik sambil menodongkan pistol lalu mengusir mereka semua. Sebelum pergi, Devnan mengancam akan kembali lagi. Keluarga Sarah tak akan bisa hidup tenang. Setelah situasi aman, sorenya Smith dan Mes melanjutkan pengeboran. Tapi tiba-tiba mesin bermasalah. Bor penggali macet, padahal tinggal sedikit lagi. Minyak juga sudah mulai mengalir keluar. Mes menyarankan ada 2 pilihan. Pertama, pakai pengait untuk menarik pipa bor keluar. Jika masih belum berhasil, berarti terpaksa sumur harus diledakkan pakai dinamit. Itu jalan terakhir. Sayangnya mereka perlu banyak uang untuk beli alat-alatnya. Smith lalu dapat ide. Besok paginya, dia mengajak Sarah ke kota sambil membawa toples berisi sampel minyak dari proyek mereka. Di laboratorium, Smith minta peneliti memeriksa kandungan minyaknya. Setelah membayar $10 untuk pemeriksaan, Smith dan Sarah jalan-jalan santai menunggu hasil keluar. Di jalan, mereka bertemu seorang janda cantik. Janda itu marah-marah ke Smith menuntut tanggung jawab. Ternyata selama ini, Smith adalah playboy yang sering mendekati janda-janda kesepian lalu memeras uang mereka untuk membiayai proyek-proyeknya. Smith yang panik berusaha mencari alasan ada proyek baru. Beruntung si janda percaya. Saat kembali ke laboratorium, peneliti menjelaskan bahwa kandungan minyak Sarah jelek. Jelek banget. Banyak kotoran, banyak campuran air, pokoknya nggak bisa dipakai. Peneliti menyarankan lebih baik proyeknya ditutup aja. Mendengar itu, Smith kecewa. Tapi waktu keluar, dia nggak langsung pulang. Dia bersembunyi menunggu sampai sore. Ketika laboratorium tutup dan peneliti keluar, Smith buru-buru lari menangkapnya. Dugaannya benar, ternyata si peneliti membawa sampel minyak Sarah. Karena ketakutan, si peneliti mengaku dia dibayar Devnan untuk memberikan hasil palsu. Padahal kandungan minyak dalam tanah Sarah sebenarnya sangat bagus. Smith dan Sarah lalu pergi ke kota lain. Sepanjang perjalanan, Sarah bertanya kenapa Smith tak seperti orang kulit putih lain yang memandang rendah orang kulit hitam. Dengan santai, Smith menjawab, sebagai pengembara, dia selalu mengikuti petunjuk dari hati nurani, tak pernah memandang fisik. Baginya, semua manusia sama.
Setelah menempuh perjalanan panjang, malamnya mereka sampai di kota khusus warga kulit hitam. Di kota itu, kebalikannya, warga memandang orang kulit putih dengan tatapan sinis, seperti orang jahat. Di laboratorium, peneliti cuma mau bicara pada Sarah. 1 jam kemudian hasil keluar. Si peneliti girang sambil menjelaskan kandungan minyak di tanah Sarah adalah minyak murni. Bagus banget. Minyak sebagus ini bakal laku keras. Sarah bisa jadi sultan kaya raya. Mendengar kabar itu, Sarah dan Smith ikut girang. Keesokan harinya di proyek, Smith pusing. Sekarang memang sudah jelas proyek mereka menjanjikan, namun tanpa uang cash, proyek tak akan bisa jalan. Setelah diskusi dengan Mes, Smith dapat ide. Siang itu juga dia mengajak Sarah pergi ke kota lagi. Smith menemui pihak bank untuk mengajukan pinjaman $2.000. Tak ada jaminan, dia hanya bawa sampel minyak. Pihak bank tak tertarik. Meski minyak bagus, tapi tetap ada resiko proyek gagal. Bank tak mau ambil resiko, yang pasti-pasti aja. Waktu jalan pulang, Smith pusing cari uang di mana lagi. Ngeliat janda-janda lewat, jiwa playboynya bangkit. Smith pun beraksi. Ia mulai menggoda para janda kesepian, menemani makan di kedai, merayu, dan mencoba memeras uang mereka. Satu persatu janda kena jebakan, hingga akhirnya giliran janda cantik yang Sarah temui kemarin. Karena tak sabar menunggu di luar, Sarah nyelonong masuk ke kedai, lalu menjelaskan panjang lebar tentang proyek yang sedang Smith kerjakan. Kali ini Smith nggak bohong, proyeknya beneran bagus. Jika invest uang, pasti untung. Berkat Sarah, janda itu pun bersedia investasi uang $2.000. Setelah berhasil dapat uang, Smith pergi beli pengait dan dinamit. Waktu melihat Sarah, si penjual rasis memaki-makinya. Smith langsung nonjok tuh bocah. Malam hari, sesampainya di rumah, ayah ibu terlihat sedang menunggu di depan bersama polisi dan seorang pengacara wanita bernama Kat. Ibu segera membawa Sarah masuk. Saat Smith bertanya ada apa, polisi memberitahu ada anak kecil teman sekolah Sarah yang rumahnya tak jauh dari sana baru aja ditemukan meninggal. Tanah di rumah anak kecil itu juga mengandung minyak. Mungkin ini cara licik perusahaan minyak besar untuk menteror warga agar bisa mengambil paksa tanah. Setelah Kat dan polisi pergi, ibu yang ketakutan bilang ke Smith, "Tolong bersumpahlah akan selalu menjaga Sarah apapun yang terjadi. Jangan sampai cuma gara-gara minyak dia jadi kehilangan anak kesayangannya." Smith hanya terdiam. Dia juga ketakutan. Keesokan paginya, ketika menyiapkan alat-alat, Smith dan Mes debat. Mes menasehati agar Smith tobat, berhentilah membohongi janda-janda lagi. Dua sahabat itu ledek-ledekan saling memaki, tapi tetap kompak lanjut kerja. Kali ini mereka coba pakai cara pertama, yaitu memasang pengait ke pipa bor. Ternyata masih gagal. Terpaksa harus pakai cara terakhir, yaitu ledakan pakai dinamit. Tiba-tiba Devnan datang lagi. Kali ini dia bawa lebih banyak anak buah bersenjata. Karena kalah jumlah, percuma mengambil senjata. Smith memilih negosiasi. Setelah dipukuli anak buah Devnan, Smith dipaksa masuk mobil. Devnan lalu menawarkan, daripada nyawa keluarga itu terancam, lebih baik serahkan sumur proyeknya baik-baik.
Besok pergilah ke pengadilan dan mendaftarlah jadi wali kulit putih untuk Sarah. Orang tua Sarah tak bisa jadi wali karena berkulit hitam. Bila pendaftaran wali disetujui hakim, maka ke depannya tanda tangan Smith akan dianggap tanda tangan Sarah. Nanti tanda tangan aja surat pernyataan kalau sumur proyek beserta tanah di sekitarnya telah diserahkan ke Devnan. Jika sukses, Smith dapat royalti 12% dari penjualan minyak. Mendengar rencana licik itu, meski berat harus berkhianat, namun demi keselamatan Sarah, Smith pun setuju. Setelah Devnan pergi, sorenya Mes dan Smith bicara berdua. Mes benar-benar kecewa kenapa harus berkhianat. Lagi-lagi dua sahabat itu debat hebat. Smith bilang dia juga nggak mau tapi terpaksa. Apa boleh buat, dia telah bersumpah pada ibu Sarah akan menyelamatkan nyawa anaknya. Dia menyerah. Dunia yang penuh keserakahan ini terlalu kejam. Hati nurani tak bisa menang. Mes marah. Bukankah kita berdua pernah berjanji akan mengubah dunia ini? Smith tak menjawab dan pergi. Di sisi lain, ketika pulang, keluarga Sarah kaget melihat Blue sudah menunggu di rumah. Mereka sangat bahagia Blue masih hidup. Keluarga itu kini kembali lengkap. Besok paginya, Smith minta Sarah menandatangani surat pernyataan. Mulai sekarang, secara resmi, dia menjadi wali kulit putih Sarah di mata hukum. Melihat gerak-gerik mencurigakan, keluarga Sarah ragu. Namun Smith terus meyakinkan, kita sudah kenal dekat dan saling percaya. Akhirnya Sarah bersedia tanda tangan. Gadis kecil itu lalu mengajak jabat tangan sambil berkata, "Aku percaya padamu." Hati Smith begitu perih. Setelah jabat tangan, dia pamit pergi. Nanti siang ada sidang pendaftaran wali. Siang harinya, ketika persidangan dimulai, terlihat warga kulit hitam demo menuntut kesetaraan. Tanpa sepengetahuan Smith, diam-diam Sarah dan keluarganya hadir. Karena situasi demo di luar sedang memanas, di persidangan kali ini, hakim membuat pengecualian. Dia membolehkan Sarah maju ke depan. Melihat ada Sarah, Smith kaget. Suasana sidang berubah hening. Untuk pertama kalinya, ada orang kulit hitam boleh melangkah maju ke hadapan hakim kulit putih. Hakim lalu memastikan apa benar Sarah sukarela menjadikan Smith sebagai wali tanpa paksaan. Sarah menjawab benar. Smith pria baik, tak mungkin berkhianat. Namun Sarah bertanya pada hakim, kenapa harus orang lain? Kenapa orang tuanya sendiri tak boleh jadi wali hanya karena berkulit hitam? Bukankah seorang hakim adalah wakil Tuhan di bumi ini? Bila semua manusia sama di mata Tuhan, kenapa ada manusia yang berbeda di mata hakim? Mendengar kalimat itu, hakim terdiam merenung. Para pendemo kulit hitam bersorak mendukung ucapan Sarah. Agar bisa lebih bijak mengambil keputusan, hakim pun menunda sidang dan pendaftaran Smith sebagai wali masih belum disetujui. Setelah bubar di luar, Mes kembali menyuruh Smith pikirkan lagi matang-matang. Masih belum terlambat. Smith tak merespon. Saat bertemu keluarga Sarah, ternyata mereka bersama Kate. Kate mengambil semua berkas di tangan Smith sambil bilang biar dia aja yang jadi wali Sarah. Sebagai seorang feminis, dia lebih bisa dipercaya karena sama-sama sedang berjuang. Sarah berjuang menuntut kesetaraan kulit hitam. Kate berjuang demi kesetaraan wanita. Pada masa itu, wanita masih dipandang lebih rendah dari laki-laki. Tak boleh kerja, tak boleh berpolitik, dan banyak diskriminasi lain. Waktu Kate sedang diskusi dengan keluarga Sarah, Smith diam-diam pergi menemui Devnan untuk melanjutkan negosiasi. Sarah yang melihat langsung mengejar. Smith panik berusaha mencari alasan, tapi Sarah sudah terlanjur kecewa. Dia tak menyangka kenapa tega mengkhianatinya. Karena tak bisa bohong lagi, Smith akhirnya jujur memberitahu semuanya.
Dia terpaksa melakukan ini demi melindungi Sarah. Tak ada jalan lain. Dengan lemas, Sarah bertanya, apakah ini yang sebenarnya diinginkan hati nuranimu? Sarah lalu pergi meninggalkan Smith. Setelah mengantar keluarga Sarah pulang ke rumah, Mes bilang ke ayah, tadi dia lihat ada mobil mencurigakan. Sepertinya itu mobil anak buah Devnan. Ayah masuklah jaga rumah, biar dia periksa sendirian. Spotted us. What are you doing out here? Mendengar suara tembakan, ayah ibu panik. Mereka bergegas menyuruh Sarah, ajak adiknya kabur sejauh mungkin, pergi ke desa suku Indian, biar ayah dan ibu mengalihkan perhatian. Open up! Secure that! Di sisi lain, saat jalan kaki ke rumah Sarah, Smith papasan dengan dua anak buah Devnan. Tak lama kemudian, Cat lewat naik mobil bersama seorang jurnalis. Smith numpang ikut, soalnya dari tadi Mes ditunggu nggak datang-datang. Sesampainya di rumah Sarah, mereka bertiga kaget, suasana terasa mencekam. Ayah cerita, tadi anak buah Devnan menyerang, sekarang Sarah dan adiknya kabur. Mendengar itu, Smith yang khawatir langsung mencari Mes. Ketika ditemukan, Mes sudah tergeletak, meninggal dunia. Di momen itu, Smith akhirnya sadar, menghadapi orang serakah, negosiasi pun tak ada gunanya. Dia harus melawan. Cat memberitahu, kita harus menemukan Sarah duluan sebelum anak buah Devnan. Pagi harinya terlihat Sarah, Blue dan adiknya bersembunyi di padang rumput di wilayah suku Indian. Mereka ketakutan, kelaparan, kehausan, hanya bisa menunggu ayah ibu datang menjemput. Di desa suku Indian, anak buah Devnan bertanya pada warga di sana apa melihat anak kecil kulit hitam. Namun para warga cuma menatap sinis, tak ada yang menjawab. Anak buah Devnan lalu lanjut pergi. Saat sampai padang rumput, mereka menemukan Sarah. Run! Go! Driver police! Put down your gun! Drop it now! Beruntung polisi adat suku Indian datang tepat waktu lalu menangkap anak buah Devnan. Ayah, ibu, Smith, dan yang lain juga datang. Sore itu juga mereka pergi ke kota menemui hakim. Setelah Cat menjelaskan semuanya, hakim pun bersedia membantu. Hakim akan mengirim polisi untuk menjaga tanah Sarah. Namun hakim mengingatkan perusahaan minyak besar tak mungkin menyerah gitu aja. Berhati-hatilah, besok Devnan pasti akan berbuat nekat. Malamnya, Smith bersama yang lain memasang dinamit di ujung sumur proyek sedalam 1000 kaki atau 300 meter. Smith menjelaskan rencananya, ini jalan terakhir. Devnan tak peduli pada tanah seluas 160 hektar. Dia hanya peduli pada sumur proyek dan tanah di sekitarnya aja. Bila sumur kita ledakan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sumur akan hancur lebur, runtuh menutup lubang galian. Otomatis Devnan tak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemungkinan kedua adalah minyak yang selama ini kita perjuangkan akan menyembur keluar. Namun apapun hasilnya nanti, intinya besok kita akan berperang. Keesokan harinya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Sesuai dugaan, Devnan datang membawa banyak anak buah bersenjata lengkap. Ibu segera mengajak anak-anaknya sembunyi.
Beruntung para polisi suku Indian datang membantu berjaga di pagar. Cuma Devnan dan 3 anak buahnya yang diizinkan lewat. Sisanya menunggu di luar. Waktu bertemu, Kate menyuruh menyerahlah. Devnan pun muak. Jika tak bisa pakai cara baik-baik, maka terpaksa harus pakai senjata. Ketika Devnan membuka kain penutup mobilnya, ternyata dia membawa tembakan mesin. Semua panik buru-buru berlindung. Sebelum Devnan sempat memberondong tembakan, Sarah dan Smith meledakkan dinamit. Get down, get down! Minyak menyembur keluar sangat deras. Devnan teriak minyak itu miliknya. Saat Devnan ingin menembak Sarah, ayah menembak duluan tepat mengenai pistolnya. Polisi suku Indian pun menangkap Devnan serta para anak buahnya. Akhirnya, semua ini berakhir. Sarah begitu gembira melihat Sarah menari-nari di bawah derasnya hujan minyak. Semua ikut bahagia. Gadis kecil itu seakan sedang menunjukkan bahwa sesuatu yang berwarna hitam bukanlah hal rendah. Justru hitam adalah hal yang paling berharga di dunia ini.